Halo, selamat datang. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kalian terhibur. Yang akan direview kali ini adalah serial detektif Conan yang berjudul The Case of Ayumi's Kidnapping atau kasus penculikan Ayumi. Ceritanya berawal dari Conan, Matsuhiko, Ayumi, dan Genta yang sedang bermain petak umpet di taman. Waktu itu mereka masing-masing menggunakan lencana buatan profesor yang diberikan Conan. Lencana itu semacam alat komunikasi tanpa kabel. Conan sendiri awalnya lebih ingin pergi bersama Ran menonton pentas drama di Universitas Titan. Tapi ia lalu diajak pergi main dengan teman-temannya, dan Ran pergi berdua dengan ayahnya menonton pentas itu. Kembali ke permainan mereka tadi, kini tiba giliran Genta yang berjaga. Saat Conan dan Ayumi hendak bersembunyi, tanpa sengaja mereka melihat berita penculikan anak-anak di koran, yang pelakunya belum tertangkap. Lalu Genta datang ke situ dan untuk menghindari Genta, Ayumi masuk ke dalam bagasi sebuah mobil yang sedang terparkir. Akhirnya semua sudah ketahuan oleh Genta, kecuali Ayumi. Conan sendiri sempat melihat sekilas mobil itu yang dinaiki oleh dua orang pria. Sampai agak sore, Genta baru mau menyerah. Conan lalu menghubungi Ayumi memintanya untuk segera keluar dari persembunyiannya. Tapi ternyata Ayumi bilang kalau saat ini ia sedang ada di dalam bagasi mobil. Ia sempat tertidur tadi dan tidak sadar bahwa mobil itu sudah jalan meninggalkan taman. Ayumi kemudian menemukan setumpuk uang dalam paper bag di bagasi itu. Juga sebuah gergaji dalam kantong plastik. Dan yang mengerikan adalah, ia juga menemukan sebuah kepala anak perempuan yang dibungkus kertas koran. Spontan ia menjerit ketakutan, dan Conan berusaha menghiburnya. Kedua pria dalam mobil juga mendengar teriakan Ayumi. Mobil lalu berhenti sejenak dan salah satunya ingin mengecek ke belakang. Tapi mobil itu kebetulan parkir di dekat taman bermain, sehingga pria tadi batal membuka bagasi karena menduga suara itu berasal dari orang-orang yang sedang bermain. Conan, Matsuhiko, dan Genta lalu coba menyusul Ayumi dengan skateboard milik Conan. Mereka harus cepat karena matahari hampir terbenam, sedangkan skateboard itu bekerja dengan memanfaatkan sinar matahari. Selama itu mereka terus berkomunikasi melalui lencana dengan Ayumi. Lalu Conan mendengar obrolan kedua pria tadi. Salah satunya bertanya alasan mereka harus membunuh anak itu padahal orang tuanya sudah memberikan tebusan. Temannya berkata bahwa itu karena wajah mereka sudah diketahui anak itu. Di jalanan itu sendiri terlihat polisi sedang berpatroli meningkatkan pengamanan berkaitan dengan kasus penculikan yang sedang marak. Conan dan yang lainnya terus mengejar dan menunggu di jembatan. Tapi mereka salah langkah. Mobil itu tak kunjung muncul. Ayumi kembali menjelaskan posisinya setelah tadi sempat terputus komunikasi di antara mereka. Conan lalu berpikir cepat dan mereka lanjut ke jalanan. Dan kali ini mereka berada di posisi yang benar. Mobil itu lewat di depan mereka dan langsung disusul. Ayumi pada saat itu terjatuh saat mobil berbelok tajam dan tanpa sengaja memegang kepala tadi. Kemudian ia berteriak histeris dan pingsan. Conan semakin cemas mendengarnya. Saat hampir mencapai mobil itu, skateboard Conan kehilangan kemampuannya karena matahari sudah hampir benar-benar tenggelam. Conan lalu meraih selang air milik salah satu toko di situ dan mengaitkannya pada mobil. Kedua pria tadi melihat mereka bertiga melalui spion dan berpikir bahwa mereka anak-anak yang sedang bercanda saja. Genta lalu menggantikan Conan memegang selang karena tangan Conan tiba-tiba menjadi kram. Lalu mobil mengerem mendadak dan mereka bertiga jatuh. Salah seorang pria membuka bagasi dan kaget melihat Ayumi di dalam. Ia menggendong keluar Ayumi yang sedang histeris. Conan langsung menendang pria tadi yang kemudian pingsan. Mereka berempat mencecar pria yang satunya dengan berbagai pertanyaan. Kemudian terungkap bahwa kedua pria tadi adalah aktor yang akan pentas di Universitas Titan dan saat ini mobil sedang parkir di depan gerbang Universitas Titan. Semua yang dilihat Ayumi di bagasi adalah properti untuk akting mereka.
Dan percakapan dalam mobil tadi adalah bagian dari latihan mereka sebelum tampil. Sedangkan soal kasus penculikan itu, beberapa saat yang lalu sudah ada berita bahwa pelakunya telah tertangkap. Conan lalu teringat bahwa pentas drama yang akan ditonton Ran hari ini adalah tentang kriminal dan penculikan. Menyadari kekeliruannya, mereka berempat berniat kabur. Tapi akhirnya pria tadi meminta mereka bertanggung jawab karena temannya pingsan dan properti syutingnya rusak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.